ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Petrus ini memang dia betul-betul a born leader. Seolah-olah seorang yang dilahirkan untuk memimpin. Salah pun diikuti. Sebenarnya ada sedikit konteks sih. Ayat 3 berkata, Simon Petrus ngomong sama mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Juga nggak bisa salahkan mereka. Yesus kan mati di mata mereka. Sekalipun bangkit kan mereka belum percaya. Sebelum Yesus mati, ketika mereka mengikut Yesus dalam pemuritannya 3,5 tahun itu, mereka tidak pernah bawa ekstra duit, ekstra sandal. Mereka bahkan tidak bawa tongkat, tidak bawa ekstra jubah. Kemanapun mereka pergi sebagai disciples of Christ atau murid Yesus, mereka selalu dapat pemeliharaan Allah. Selalu ada orang-orang yang tergerak. Mereka hidup dari iman. 3,5 tahun itu setelah mereka melepaskan jala dan perahu, Yesus berkata, "Follow me," atau ikut aku. Hidup mereka tidak kekurangan. Bahkan mereka lihat dengan mata kepala sendiri, Yesus mau makan aja loh. Beritahu nanti di mana tempatnya. Nanti akan lihat orang masuk ke sana, membawa tempayan air, naik ke situ tinggal ngomong doang. Ngomong saja. Guru membutuhkan tempat ini. Tempat itu sudah disediakan untuk makan malam. Mereka lihat kuasa Yehovah Jireh. Mereka lihat pemeliharaan Allah. Provision, the year of provision, tahun penyediaan. Di 3,5 tahun mereka ikut Yesus itu. Tiba-tiba Yesus mati. Buyar semua mimpi. Mereka rasa karena Yesus mati, bubarlah perjanjian ini. Matilah pengharapan, berhentilah penyediaan, no more provision. Makanya dia berkata, "Ya sudahlah, kita harus menangkap ikan, kembali ke profesi lama. Kalau nggak gitu kita nggak makan. Tuhan sudah tiada." Listen ya, mereka lupa karakter Tuhan Yesus. Mereka lupa bahwa Yesus itu Tuhan. Dahulu, sekarang, selamanya dia nggak berubah. Dia bukan hanya guru sementara yang kita wisuda lalu bye-bye, nggak ketemu lagi. Whatever God says in your life, it stays forever. Sekalipun keadaan seolah-olah menunjukkan everything is dead. Seperti Jumat Agung suasana di hidupmu sekarang, rasanya kelam, rasanya jam 3 petang itu ketika Yesus menghembuskan nafas terakhir itu ada gempa bumi, ada gelap gulita. Kayak gitu kondisi kehidupanmu. Jangan lupa, apa yang Tuhan janji di hidupmu tetap berlaku. Jangan sampai Anda percaya, kita percaya pada keadaan. Percayalah kepada janji Tuhan. Andai kata mereka percaya aja, mereka nggak perlu kembali menangkap ikan. Sekalipun Yesus nampaknya mati di mata mereka. Harusnya mereka percaya semua yang Yesus ajarkan. Harusnya by now sekarang mereka tahu bahwa Bapa itu ada. Yesus berkata, "Bapa di dalam aku di dalam Bapa." Andai kata sungguhanlah secara fakta mereka percaya bahwa Yesus itu telah meninggal dunia, tidak kembali lagi. Paling tidak pengajaran Yesus 3,5 tahun tidak boleh sia-sia tong. Mereka harus bisa percaya kepada Bapa. Kan Bapa gak mati. Kalau keadaan menghimpitmu untuk ragu, naik banding, ke karakter Tuhan tidak berubah. Jangan melakukan apa yang terpaksa. Tetap setialah kepada janjinya. Yesus kan ngomong gini sebelum mati. Salah satu pengajarannya tentang doa. Loh, mintalah, sampai sekarang kok kamu belum minta apa-apa supaya sukacitamu penuh. Aku tidak berkata bahwa kamu minta dalam namaku saja, mintalah kepada Bapa. Mintalah langsung kepadanya. Yesus ngajar gitu kan. Pertama dia ajarkan agar mereka berdoa dalam namanya. Lalu dia berkata, tapi karena sekarang kamu telah mengenal Bapa, aku telah memperkenalkan dia kepadamu. Bapa dan aku satu. Mintalah kepada Bapa. Aku tidak berkata aku memintakannya untukmu. Kamu sendiri harus minta. Andai sungguhan Yesus mati, tidak kembali. Harusnya mereka tetap trust in God the Father that Jesus has taught them so well. Harusnya mereka tetap percaya kepada Allah Bapa di sorga yang Yesus sudah begitu banyak impartasi dan ajarkan. Jangan sampai jadi orang itu cetek iman, dangkal pandangan. Ketika keadaan menghimpitmu, kau lupa segala sesuatu. Remember there is God upstairs. Apa yang selama ini diajarkan di gereja,
di AOG dalam pemuritan Army of God di sini. Apa yang kakak-kakak iman, apa yang bapak-bapak imanmu telah impartasikan, jangan lupakan begitu aja menguap. Naik banding kepada karakter Tuhan. Jangan kompromi panggilan hanya karena desakan keadaan. Harusnya mereka harus percaya kan, kalau perjanjian Bapak itu tetap berlaku atas hidup mereka. Bapak memelihara. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku tahu Bapa pelihara. Tapi Petrus berkata, aku pergi menangkap ikan, saya bisa ngerti sih, kepepet nih ceritanya. Lihat ya, gara-gara Tuhan tidak suruh kan, mereka semalam-malaman gak dapat ikan. Orang-orang muda harus belajar satu hal. Jadikan ini prinsip hidupmu mulai hari ini. Kalau Tuhan gak suruh, jangan melakukan. Saya tidak ajar kita untuk ngeroh apa-apa harus tunggu Tuhan, tunggu suara dari sorga, tunggu tanda. Kalau gitu, SIM-mu percuma surat izin mengemudi itu. Kalau kita berada di depan stopan lampu merah, lampunya udah hijau, kita nggak maju, dibel oleh sekeliling, apalagi yang di belakang mobil marah-marah. Lalu setelah itu polisi datang, kenapa Anda blok jalan? Dia bilang, saya menunggu tanda dari Menteri Perhubungan. Hijau ya jalan. Buatlah keputusan, buatlah perencanaan, serahkan pada Tuhan. Faktor X dari atas memang. Manusia harus memikirkan jalannya. Tuhan yang menentukan langkahnya. Tugasmu mikirkan, rencanakan. Tuhan yang tentukan. Tuhan tidak pernah ingin menentukan hidup seseorang yang kosongan. Tuhan mau membuat mujizat, sekalipun Tuhan bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi Tuhan mau kerjasama. Roma 8 berkata, Tuhan bekerja sama dalam segala perkara, baik yang baik maupun yang buruk, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan untuk bekerja sama, Tuhan tidak mau berkati kosongan. Tuhan mau berkati 5 roti 2 ikan. Anda yang siapkan lunch, Tuhan yang multiplikasikan ribuan. Jangan malas, jangan beralasan. Jangan tunggu tanda dari Menteri Perhubungan. Kenali kehendak Tuhan, apa yang tertulis sudah jelas. Yang tidak tertulis nanti dituntun satu persatu. Tapi jangan melakukan kalau Tuhan tidak suruh. Saya suka kata melakukan. Kalau dalam bahasa Surabayanya atau bahasa Jawanya nih, ada kata melaku dalam melakukan. Agak maksa sih. Kalau bahasa Jawanya melaku itu kan jalan. Kalau Tuhan tidak suruh, gua nggak jalan. Percuma nggak dapat ikan soalnya. Semua bertanya kenapa semalam-malam nggak dapat ikan. Tuhan nggak suruh kok. Coba Tuhan suruh. Ketemu. Yang mustahil pun ketemuan. Petrus masa lupa. Harusnya dia ingat dalam memorinya. Tuhan suruh dia pergi ke Danau Galilea. Lemparkan senar pancingan kailnya akan kena pada ikan pertama. Dan ikan itu ada koin di dalam mulutnya. Dia nggak pergi 2 kali. Dia nggak coba-coba. Tidak ada trial dan error dalam perintah Tuhan. Ambil koin itu, bayar pajak untuk dia dan gurunya. Kali ini, karena Tuhan tidak suruh, dia pakai usaha manusia dan kekuatan sendiri dan pengalamannya sebagai nelayan seumur hidupnya. Percuma. Jangankan ikan, plankton aja, cacing aja nggak gigit kailnya. When God doesn't say so, don't do so. The smartest thing to do is not to do anything. Kalau kita dicari gara-gara sama orang, Tuhan nggak suruh kita balas, jangan balas. Lebih baik saya diam bengong daripada saya membalas. Lebih baik saya bengong dalam perintah Tuhan, nggak tahu mau apa. Lebih baik kalau saya nggak tahu mau apa, lebih baik saya nggak ngapa-ngapa. Zero is better than minus. Saya tidak mau mengurangi diriku dari rencana Allah. Lebih baik saya tidak berbuat apa-apa, diam dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Be still and know that I am God. Sebuah prinsip rohani harus dipegang oleh orang-orang muda. Dalam memilih segala sesuatu dalam hidupmu. Dalam menentukan jalur dan mengambil keputusan. Remember this principle. Ayat 3 sekali lagi saya baca. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Ini kan keluar dari rencana pribadinya.
Petrus tidak berkata, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Kali ini, kejadian, dia mengusahakan kehendaknya. Lihat kalau Tuhan tidak sertai, nil hasilnya. Aku pergi menangkap ikan, kata mereka kepadanya. Kami pergi juga dengan engkau. Mau didukung sekampungan juga percuma. Semua pulang, nol besar. Kalau Petrus sendiri, nol kecil. Bedanya apa nol besar dan nol kecil? Sama nolnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah. Bedanya apa sia-sia sendirian sama sia-sia bersama? Sama-sama sia-sianya. Sia-sia pakai huruf besar S-nya dengan huruf kecil. Sami mawon, sama saja. Aku pergi menangkap ikan, kata mereka kepadanya. Kami pergi juga dengan kau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tapi malam itu, mereka nggak menangkap apa-apa. Kalau Tuhan nggak suruh, siap-siap gigit jari. Tanya sama Tuhan, Tuhan, kau mau aku jadi apa? Lalu belajar peka. Tiba-tiba ada kerinduan, keinginan, passion, gairahmu di mana? Komitmenmu di situ. Kalau Tuhan nggak suruh, jangan jadi pengusaha. Kalau Tuhan nggak suruh, jangan jadi pendeta. Kalau Tuhan nggak suruh, jangan pacaran dulu, ceritanya begitu. Mesti doa, bukan hanya asal jatuh cinta. Tapi kalau Tuhan suruh, oh my goodness, sekalipun jadi. Apapun itu, bukan hanya pacaran sekali lalu menikah. Usaha juga sama, gak perlu trial error. Hidup ini pendek, masa muda rasa selamanya, tapi jangan lupa loh, hidupmu hanya sekali. Jangan dibikin coba-coba. Saya punya prinsip dari muda, karena saya dari umur 18 tahun kenal Yesus. Waktu kecil belum kenal Tuhan nih. Kalau ada yang dari kecil bahkan, dari kecil pegang prinsip ini, jangan lepaskan. Kalau Tuhan tidak suruh, aku tidak akan melakukan. Amin. Always tell yourself, not my will, but let His will be done. Belajar surrender from youth. Dari masa muda, belajar berserah. Berserah itu bukan begini loh. Terserah. Berserah itu bukan terserah. Berserah itu berencana. Tapi berkata, let your will be done. If it is not your will, I'm not going there. If it is not your will, I'm not going to do that. Saya belajar dari sejak saya belasan tahun mengikuti kehendak Allah. Tuhan bilang sama saya, ke Ungaran. Tawaran saya waktu itu pelayanannya ke Eropa. Pekerjaan maksudnya. Tapi Tuhan bilang sama saya pulang ke Indonesia. Meskipun waktu itu samar-samar saya ragu apa Tuhan atau tidak. Saya ngomong sama Tuhan, kalau sampai saya salah mendengar, buatlah kesalahanku sebuah keindahan. Karena tidak ada tertulis di Alkitab, Philip ke Eropa atau ke Jawa Tengah atau ke Indonesia. Nggak ada. Jadi saya harus ambil resiko. Tuhan, aku sudah berusaha mendengarkan dan mengenali dan cari tahu kehendak Tuhan. Kalau sampai aku salah, jadikan kesalahanku sesuatu yang indah. Karena kesalahanku tidak sengaja. Tuhan ngerti saya berusaha untuk berencana. Saya ngambil keputusan, to Indonesia, I will go. Saya pulang ke Indo. You must decide for yourself, dan every decision before you make it, setiap keputusan sebelum dibuat, berlututlah dulu di kamarmu pribadi dan berkata, Lord, reveal your will. Nyatakan kehendakmu. Tapi kalau mau pilih kaos kaki hari ini mau warna ungu atau warna biru, nggak usah berlutut dulu, tanya kehendak Tuhan, pilih sendiri. Bukan berarti ada keputusan besar, keputusan kecil, keputusan penting atau tidak. Bukan. Jangan manja, tapi juga jangan gegabah. Setiap keputusan yang, apalagi keputusan yang bisa mengubah jalur hidupmu, berdampak ke orang lain, tidak ada salahnya. Dan tidak melukai siapa-siapa, Anda tanya sekali lagi sama Tuhan. Amin. Kalau dapat Anda ya sudah. Ya puji Tuhan. Kalau enggak, belajar membuat keputusan yang responsibly atau bertanggung jawab. Itu caranya. Tapi malam itu dia tidak dapat apa-apa karena Tuhan tidak suruh. Tapi plot twistnya di sini. Tuhan itu ngalah. Katakan Tuhan itu apa? Tuhan itu selalu ngalah sama kita. Ngomong sama kanan kirinya, Tuhan itu selalu ngalah loh sama kamu. Tuhan itu ngalah. Nah, Tuhan kasih dia pelajaran berharga bukan dengan pukul-pukuli atau marah-marahi. Tuhan kasih pelajaran berharga lewat sebuah mujizatnya. God is so good ya. Tuhan tidak nunggu kita tuh naik level dulu. Tuhan jemput kita di level rendah. Tuhan itu bicara bahasa bayi. Seperti bahasamu dan bahasaku. Ya, Tuhan itu rela turun level. Bahkan turun ke bumi loh. Turun ke bawah bumi ceritanya itu di Palungan.
Apalagi sekarang, Tuhan tetap mau turun level untuk kita. Jadi Tuhan kasih murid-muridnya sebuah pelajaran berharga. Dan dari sini kita bisa tangkap prinsip rohani yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Tuhan kasih pelajaran. Sekalipun mereka pergi melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suruh, tapi kan nggak dosa untuk menangkap ikan. Kalau mereka berzina, Tuhan tidak akan kasih pelajaran yang sama. Tapi karena mereka jinlau, rajin, diligent, sekalipun di konteks yang tidak tepat, Tuhan mau menghargai usaha mereka. Our God is good. Even when it is outside His will, He still has the best will for His children. At least the best intention. Sekalipun itu di luar kehendaknya hari itu mereka memancing ikan, tapi Tuhan tetap punya kehendak yang baik untuk mereka. Dia punya maksud itu selalu mulia. Tuhan bilang, "Anak-anak, ada lauk pauk enggak?" Harusnya udah mulai curiga. Itu Tuhan Yesus yang sebut mereka anak-anak. Mana mungkin stranger manggil begitu. Lalu dia berkata, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan." Dan Tuhan ngomong itu ketika hari mulai siang, di ayat 4 dikatakan. Waktu Yesus berdiri di pantai, dia tanya itu. Tapi murid-murid masih belum tahu. Jadi mereka itu rajin ya, semalaman. Nggak sampai subuh, ayam berkokok ceritanya, lalu mereka quit. Ternyata Petrus dan kawan-kawan ini memang jitu personality-nya. Ada kelebihannya kalau orang itu punya kepribadian bagus. Sekalipun ini bukan karakter Kristus. Kepribadian bagus itu ada baiknya. Tuhan juga bisa pakai kepribadian kita yang baik. Mereka punya kepribadian personality-nya namanya rajin. Mereka bukan orang yang malas. Mereka semalam-malaman, subuh tetap jalan, siang masih di lautan. Sampai Tuhan teriakin mereka itu belum berhenti. Kalau Tuhan gak muncul hari itu, di jam tersebut, mungkin mereka terus sampai sore hari nanti. Bisa 24 jam mereka itu cari ikan, gak ketemu. Mereka tidak give up atau menyerah. Pelajari dulu sebelum kita belajar tentang karakter. Cari yang lebih rendah dulu. Belajar untuk mengagumi kepribadian yang bagus. Terapkan itu. Karakter Kristus hanya Roh Kudus yang bisa tempa. Hanya Roh Kudus yang bisa menghasilkan buah. Kepribadian itu pilihan. Saya hari ini mau nyontek atau mau jujur di sekolah. Itu pilihanku, itu belum bicara soal karakter. Meskipun itu kejujuran. Karakter itu nanti. Kalau kita belajar nggak mau nyontek, kalau kita memilih untuk jujur nggak mau nyontek nih ceritanya. Karakter itu nanti ketika kita masuk dalam ujian yang lebih gede, lebih besar, karakter ditempa. Buah Roh Kudus pun bermunculan. Whatever is in your right, apa yang berada di dalam wewenangmu, di dalam kuasa dan jangkauanmu, pilih dulu yang bagus, jangan yang buruk. Belajar dari murid-murid ini. Mereka sekalipun memancing ikan di luar kehendak Tuhan, mereka sungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Makanya itu di dunia ini, ada orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan, diberkati oleh Tuhan karena kerajinan. Kenapa ada anak-anak Tuhan? Sekalipun dalam kerajaan kasih karunia, bisa punya janji Tuhan, bahkan bisa mengklaimnya, tidak diberkati, karena malas. Tuhan itu nggak pandang bulu. Orang luar sana, nggak kenal Tuhan, menyembah berhala, rajin kerja, diberkati sama Tuhan. Tapi berkatnya hanya moneter saja atau keuangan. Buat apa memperoleh seluruh dunia kalau kehilangan nyawa? Kalau mereka mati ya tetap masuk neraka. Tapi celakanya di dalam kerajaan kasih karunia di gereja semua orang nyanyi tentang janji Tuhan, tapi semuanya malas-malasan. Les juga nggak benar. Belajar bahasa ya salah-salan. Jangan kan belajar bahasa atau belajar ulangan. Belajar firman aja lo nggak sungguh-sungguh. Kalah sama ahli Farisi. Orang-orang Taurat itu bisa hafal firman. Padahal mereka itu nggak diselamatkan. Mereka itu mengkritik firman. Bahkan mereka itu menentang Yesus, tapi mereka lebih hafal. Ternyata Tuhan tidak anti rajin. Tuhan tahu barang bagus. Tuhan juga tahu barang jelek.
Dan hari itu Tuhan bilang sama dia, Tuhan upgrade nih, jadikan karakter, tebarkan di sebelah kanan. Emangnya kanan sama kiri ada bedanya apa sih? Emangnya kanan itu keramat? Saya beritahu ya, murid Yesus ada 7. Kemungkinan besar, 7-7-nya semuanya nggak ada yang kidal. Disuruh lempar di sebelah kanan, ini aja pakai logika. Kalau kita tarik tambang, kalau kita punya kanan yang di depan, berarti kita punya pangkal kekuatan untuk menarik oponen atau lawan adalah tangan kiri kita. Orang kidal biasanya kalau tarik tambang begini. Tapi orang yang berkekuatan tangan kanan biasanya begitu. Kalau yang di belakang sendiri, dia pastikan tangan kanannya yang menjadi pusat kekuatan. Dilempar ke tangan ke sebelah kanan perahu, berarti mereka semua terpaksa kidal. Tuhan bilang, jangan menggantungkan diri pada kekuatan dan kerajinanmu. Berkatmu, 153 ikan akan datang dari anugerahku. Semuanya akhirnya kidal rame-rame. 153 ikan besar-besar nyangkut di jala mereka. Itu bisa terangkat aja perahu ndak tenggelam, jala nggak koyak. Itu semua adalah kasih karunia, bukan karena kerajinan mereka. Apalagi kekuatan mereka. 153 ikan itu kalau wicked tuna, seperti di film-film, bukan di film, di program TV yang ada itu, ya, perlombaan memancing antara perahu, kan itu jadi reality TV. Itu gede-gede, itu isinya berapa kilo, kuintal bahkan. Itu ikannya puluhan kilo satu, kalian sendiri, tolong dikali 153. Dan mereka tangkap itu dengan kidal tangannya. Tuhan beritahu sama mereka, personalitimu bagus. But I'm gonna teach you divine character. This is divine character. Faith. I can move the mountains. Iman. Inilah karakter ilahi. Kau akan memindahkan gunung dan menjalaikan. Tapi satu hal lagi. Tuhan memuji kerajinan mereka. Hari mulai siang. Hari mulai siang dan Yesus muncul di tepi pantai, suruh mereka tebar sebelah kanan. Saya punya renungan begini, ini terakhir aja lalu kita selesai ibadah. Saya cut short, ayat-ayat yang lainnya lain kali saya bahas. Saya ingin Anda untuk fokus ke sini, saya rasa ini yang Roh Kudus mau di ibadah ini. Semalam-malaman mereka nggak nangkap ikan, siang harinya mereka nangkap 153. Jangan pernah berkata malamnya sia-sia. Kalau tidak ada malamnya kerajinan itu, mungkin Tuhan tidak akan tergerak. Gara-gara malam itu, ada 153. So if you want to count their success, count from their beginning from their fruitless, fishless night. Kalau kita mau menghitung suksesnya murid-murid 7 ini, hitunglah dari malam tak berbuah itu. Malam tak berikan apa-apa atau malam yang tidak berhasil sama sekali. Jangan terlalu dini berkata, hidupku tidak berhasil. Aku tidak berubah. Aku tidak bisa apa-apa. Jangan tergesa-gesa. Itu bagian dari suksesmu. Justru gara-gara semalam-malaman mereka itu bekerja, mata Tuhan melihat kemana-mana menjelajah dunia. Yesus kan sudah dalam tubuh kemuliaan. Belum lagi dia anak Allah, dia tahu segala sesuatu. Yesus tahu mereka semalam-malaman berusaha. Makanya Yesus, mungkinkah Tuhan Yesus diam-diam dalam hati berkata, nanti siang, I will reward them. Aku akan memberi mereka upah kerajinan. Disiapkan 153 ikan. Dengan catnya Tuhan, ada labelnya di sana 153 dalam bahasa Ibrani itu. Terdengar seperti kalimat, I am God. Seperti bahasa Chinese ya. Orang yang suka fajai, orang Chinese suka sekali angka 8, padahal 8 itu dalam bahasa Chinese, pa, bukan fa, pa, bukan fa, tapi mirip kan? Orang Chinese juga suka 3, sun, karena kemenangan itu sun, doesn't. Orang Chinese juga suka 4, se, tapi mati itu se, lain loh ya, se, itu 4, se, itu mati. Nah 153 dalam bahasa Ibraninya itu mirip dengan ini, I am who I am. I am God. Tuhan bilang aku akan memberi mereka upah nanti siang. Mereka semalam-malaman cari ikan gak dapat. Kasihan. Dikasih 153 ikan.
I know Tuhan itu memberikan dengan kedaulatan. Tapi ada satu hukum yang juga benar, yang harus kita hargai. Bahwa Allah cinta kerajinan kita. Sekalipun Tuhan itu memberi berdasar kedaulatan, seringkali berkat yang terbaik Tuhan berikan kepada orang yang berbuat paling banyak. Aneh ya, kenapa Maria yang dipuja saja? Maria itu luar biasa, saya kagum sekali, luar biasa. Saya kagum sama orang ini. Tapi Marta sama luar biasanya loh. Gak ada Marta gak beres tuh kerjaan. Listen very carefully. Ya. Tuhan itu sekalipun memberi dengan kedaulatan, tapi seringkali Tuhan memberikan berkat terbesar kepada orang yang berbuat paling banyak. Dengan prinsip yang sama di masa pandemi, gereja kita rajin, syuting online, perbaiki sistem, meeting, doa banyak, puasa, sampaikan firman, persiapan, ibadah onsite jadi jalan, online tetap juga kita seriusi, sehingga 200% komitmen kita. Kalau ada yang bertanya kenapa gereja kita bertumbuh selama pandemi, kasih karunia Allah. Tapi juga karena Allah memberikan berkat-Nya terbesar kepada gereja yang melakukan paling banyak selama pandemi. So jangan iri dengan saudaramu kalau dia diberi sukses sama Yesus. Karena dia sungguh-sungguh mempersiapkan diri, mempersiapkan hati. Dia belajar sungguhan meskipun ujungnya setelah kita sukses gak boleh kita berkata karena aku belajar. Murid-murid ini loh, terakhir Tuhan ajari karakter, tebarkan di sebelah kanan. Tuhan mau beri mereka sebuah pelajaran yang tak akan mereka lupa. Bukan kerajinanmu yang akan membawa ikan itu masuk ke jala. Buktinya kamu rajin pun semalam-malaman tidak dapat apa-apa karena aku tidak suruh kamu. Itu karena perintahku kepada makhluk-makhluk yang berenang-renang di bawah lautan dan danau Galilea. Masuklah ke jala Petrus, masuklah ke jala Didimus, masuklah ke jala 2 murid yang anonimus. Karena aku suruh, bukan karena kamu rajin, maka mereka nurut padaku. Bukan karena terharu dengan kerajinanmu. Mereka berlomba-lomba 153 ikan. Senggol-senggolan siapa dulu untuk mati bagi Kristus demi jadi bagian daripada story ini. Itu ikan semuanya kan meninggal. Dan semuanya akhirnya mati, ditarik ke daratan. Mereka berlomba-lomba karena mereka merasa terhormat menjadi bagian dari Injil. Karena aku bukan kerajinanmu. Listen, ujungnya, kalau Tuhan memberi kita banyak dan berkat terbesar dibanding saudara-saudaramu yang lainnya, atau gereja-gereja yang lainnya, atau perusahaan-perusahaan yang lainnya, jangan pernah kita bangga dan berkata itu karena saya, itu karena aku rajin. Ikan tidak terharu dengan kerajinanmu. Karena Tuhan yang suruh. Tapi di antara prinsip yang terjepit atau terhimpit di tengah-tengah antara pintu awal alfa kasih karunia dan pintu akhir omega kasih karunia pula atau anugerah, di tengah-tengah itu kita tetap harus rayakan sebuah kebenaran yang sama absahnya, sebuah hukum yang berlaku bahwa Tuhan rewards, bahwa Tuhan itu memberi upah kepada orang yang menabur sungguh-sungguh. Orang yang berbuat banyak, berkat terbesar seringkali dikasihkan kepada tempat itu, kepada orang itu, pada gereja itu. Andai kata mereka menangkap 153 ikan malamnya, mungkin siang harinya yang mereka tangkap adalah 1530. I am God dengan titik-titiknya dilanjutkan dan 00 di belakangnya. Tapi karena mereka tidak tangkap apa-apa, Tuhan masih dan berkata, kerajinan begini harus di reward, harus memperoleh upahnya. Dia panggil seluruh malaikat, perintahkan pada ikan yang di bawah sana, tangkaplah basah-basah, karena ingkat itu kan memang tertangkap oleh jala. Tangkaplah 153, karena mereka tidak tangkap apa-apa. Kasih mereka tanda tanganku, ini parafku, I am God. 153. Andai kata mereka tangkap 153 malam sebelumnya, mungkin 1530. Who knows? Siapa yang tahu? Tapi yang pasti, satu hal ini yang saya sadari. Satu hal ini aku tahu. God doesn't overlook diligence. Tuhan tidak pernah mengabaikan dan tutup satu mata, pura-pura tidak tahu ketika kita rajin melakukan apa yang baik dan benar di mata Allah.
Siapa menabur, dia akan menuai. Kalau Tuhan visit atau mengunjungimu, dia mau melihatmu sedang sungguh-sungguh bekerja dan mempersiapkan masa mudamu untuk dipakai olehnya. Niscaya, dalam nama Yesus, by grace alone, oleh karena kasih karunia, hidupmu tidak akan rata-rata. Percayalah, masa depan penuh pengharapan menanti Aogiers yang sungguh-sungguh mempersiapkan hatinya hari ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Oh haleluya, Joel, siapkan satu lagu. Thank you Jesus. Are you blessed? Are you blessed? Simon Petrus, are you blessed? Nathanael, are you blessed? Yakobus, Yohanes Yakobus, are you blessed? Yes? Murid-murid Yesus yang diberkati Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi.